Ngomongin Oppo, hal pertama apa sih yang ada di dalam pikiran kalian saat mendengar kata itu? HP selfie expert. HP-nya ibu-ibu. Kamera efek beauty. Filter paling top. Ngecasnya ngebut. HP kan Ada yang master genjutsu, desain milenial, kamera selfie poles wajah. Ya apapun itu, kali ini Oppo ngeluarin HP yang lebih dari apa yang kita tahu selama ini tentang Oppo. Ini dia Oppo Find X 5 Pro 5G. HP ini sebenarnya udah di-launching di luar negeri beberapa bulan lalu dan akhirnya bulan Juni ini resmi dijual Oppo Indonesia di sini. Kita sendiri udah sempat ngetesin versi internasionalnya dan ngeblind test kamera dengan smartphone flagship lainnya. Dan hasilnya ya lumayan mengejutkan kita loh. Secara desain HP ini pun berbeda dari yang biasanya dan Oppo juga sampai berkolaborasi bareng sama Hasselblad dan mereka juga bikin NPU khusus buat HP ini atau otak kamera lah ya, buatan sendiri yang dinamain Mari Silicon X biar kualitas kameranya yang dihasilin itu lebih bagus lagi. Buat gue yang demen soal kamera HP, gue sih excited banget ya sama fitur si Mari Silicon ini dan Hasselblad. Jadi ya gimana rasanya nyobain smartphone terbaiknya versi Oppo kali ini? Welcome back to Best Inno Tech YouTube channel bareng sama gue Daniel dan kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Oke, pertama langsung aja kita bahas dari tampilannya Oppo Find X 5 Pro 5G. Yang menurut gue itu pas pertama kali lihat, waduh langsung kesemsem ya. Lekukannya itu loh, kayak seamless gitu ya, mulus semua. Nggak ada satupun sisi yang kaku. 11-12 lah sama si Find X 3 Pro. Tapi kali ini punya warna yang baru nih ya, ceramic white namanya yang gue pegang ini. Yang bikin siluet desainnya itu makin kelihatan wah gitu ya. Bahan yang dipakai juga bukan kaca biasa, tapi pakai material yang bernama nanometer microcrystalline ceramic. Gue sih suka sama bahannya ya, feels premiumnya itu dapet banget di sini. Dan warna putihnya itu bikin fingerprint nggak ketara, walaupun ia masih pakai finishing yang glossy kayak gini. Cuman emang masih licin ya di tangan. Untungnya udah dapet case bawaan yang premium dan Oppo Find X series ini sendiri dari dulu memang ngasih case bawaan yang pengalaman kita itu selalu bagus. Ukuran HP-nya sendiri buat gua itu pas ya di tangan, cuman emang kerasa berbobot dan pas gue timbang bener aja ini di 216 gram. Secara fitur dan build quality juga pastinya udah kelas flagship punya lah. Kayak ada IP68 water and dust resistance yang kemarin itu gue bawa outing tim bed di campsite itu kan pas lagi hujan. Gue itu tetap asik-asik aja sih videoin aktivitas anak-anak pas masang tenda pakai HP ini. Satu lagi yang menarik dari bodinya itu di bagian garis-garis kecil ini nih yang ada di atas, bawah, kiri, kanan. Itu Oppo menyebutnya Smart Antenna 360 degrees. Buat gue yang tinggal di lantai 25 di apartemen, itu sinyal internet selalu jadi kendala gue karena gue nggak pakai wifi yang fiber optics. Mungkin ada yang punya problem sama kayak gue, coba dong share cara kalian buat dapetin sinyal yang lebih kuat. Nah, dengan adanya fitur antena di Oppo Find X 5 Pro 5G ini, koneksi gue berasa lebih cepat dan lebih stabil aja. Sama kayak bodinya yang lengkung-lengkung nih, bagian layar yang dipakai juga ini curve edges dan udah beresolusi gede QHD dengan adaptive refresh rate 120 Hz. This is what I want. Definisi layar flagship ya begini. Tajam, warnanya vibrant. Secara kecerahan layarnya udah aman lah buat dipakai outdoor karena udah bisa up to 1300 nits peak brightness-nya. Oppo juga ngebawa fitur Ultra Vision Engine ya buat ngebantu ningkatin ketajaman video beresolusi rendah dan bikin warna itu jadi makin pop gitu ya. Di layarnya ini juga ada in-display fingerprint yang sensitif dan ditaruh agak naik gitu ya. Jadi lebih gampang aja buat dijangkau sama jempol. Speakernya sendiri, ini buat dipakai nonton YouTube, TikTok, video apapun lah. Ini asik menurut gue dan gue nggak ada komplain lah buat speakernya ini. Nah kita sampai ke main course-nya nih, kamera. Pas pertama gue tes kameranya, terutama di malam hari ya, satu yang langsung gue notice itu minim noise banget. Ya memang karena ketiga kamera yang kalian lihat di sini itu umpama more than meets the eye. Di dalam sini tuh ada kolaborasi bareng sama brand legendaris Hasselblad.
Itu mereka spesialisnya kamera medium format ya, yang kalau misalnya foto itu karena sensornya super gede, itu bisa ngebuat foto low light jadi minim noise. Dan ditambah juga ada otak kamera baru mereka tuh ya, yang tadi gue sebut, Mari Silicon X. Jadi walaupun ukuran sensor kamera di HP ini tuh nggak segede medium format, tapi mereka bisa ngeracik software foto biar punya hasil yang mengarah ke medium formatnya si Hasselblad. Mantap! Dan Oppo juga ninggalin kamera mikroskopiknya, jadi kali ini cuma ada wide lens, ultra wide, telephoto 2x, optical zoom, plus ada di kamera depannya ini pakai lensa wide 21 mm yang lumayan lebar untuk wifi. Jadi ya udah kita langsung cek aja hasil-hasil foto yang gue tangkap. Untuk foto pertamanya ini gue langsung pakai lensa wide-nya di malam hari dan kelihatan banget kalau noise itu minim banget ya. Detail tetap tajam dan flare dari lampu juga keredam dengan sangat baik. Jadi nggak ganggu tekstur atau objek yang ada di sekelilingnya. Di area yang bener-bener minim cahaya pun noise tetap dipres abis-abisan. Cuman detail emang berkurang ya, yang menurut gue itu masih wajar-wajar aja untuk sebuah smartphone. Soal mode portraitnya, gue rasa Oppo ini bisa bikin potongannya lebih rapi lagi ya seharusnya. Karena masih ada bagian rambut yang kepotong nih. Lanjut ke lensa ultrawide yang pakai sensor sama besarnya dengan kamera utama, 50 megapiksel. Hasil jepretannya menurut gue sangat memuaskan. Biasanya di HP lain detail kamera untuk ultrawide itu bakal merosot, tapi di sini detailnya tetap kejaga bahkan di area low light sekalipun. Dan terakhir untuk kamera belakangnya adalah lensa tele 2x optical zoom yang sering gue pakai buat foto portrait. Depthnya di sini kerasa banget ya, cuman emang detail itu kurang dapat dan wajah dibuat lebih mulus walaupun udah dimatiin sistem retouch-nya. Efeknya gimana? Wajah makin ganteng dan cantik dong. Ya, gue yakin cewek kalian suka lah sama hasil foto potret pakai si Oppo Find X 5 Pro 5G ini. Nah, beralih ke bagian depannya, selfie HP ini bisa nangkep pori-pori wajah dengan baik dan fitur retouch-nya itu juga tetap ada, bahkan menyala secara default. Jadi yang buat suka edit-edit wajah gitu ya, kayak nirusin muka, bikin putih dan lain-lain, itu udah ada fiturnya di sini dan tinggal kalian pakai aja. Plus ada flashlight selfie-nya ini yang halus banget dan works really well kayak di foto ini. Kayak Silent Hill cuy. Yang pernah main Silent Hill pasti tahu nih kabut-kabut tebel gini sama anak-anak kelas nih. Tadi ada kan? Udah nyampe Ranca Upas nih, semobil barengnya orang sama di belakang. Overall, teknologi imaging dari Hasselblad dan Mari Silicon X-nya ini pinter ngebuat foto bagus sesuai sama kondisi pas foto. Gua amazed ya dengan bagaimana Oppo Find X 5 Pro ini bisa tahu apa yang kita inginkan pas foto dan bikin hasilnya itu sesuai sama apa yang kita lihat dengan mata. Kameranya juga jago nangkep foto dan video di area low light dengan ngejaga detail sekaligus ngeredam noise dengan sangat baik. Yang spesial ada di bagian video malamnya ini di HP ini, atau Oppo itu nyebutnya 4K night video yang bisa nangkep footage dengan less noise dan stabil karena ada 5-axis OIS-nya. Nah, buat dipakai harian atau heavy usage pun, entah itu editing video sampai gaming, performa Oppo Find X 5 Pro 5G ini selalu bisa gua andelin lah. Chipset Snapdragon 8 Gen 1 dengan 12GB RAM dan 256GB storage cukup banget buat ngedeliver performance yang buas dan tetap ngejaga stabilitasnya. Dari semua HP Snapdragon 8 Gen 1 yang gua tes, Oppo Find X 5 Pro 5G ini salah satu yang paling stabil performanya. Stress test 3D Mark Wildlife gua itu dapat di 63,8%. Hasilnya paling kerasa pas geber untuk gaming ya. PUBG dan Apex ini lancar di 55 sampai 60-an FPS di settingan mentok rata kanan. Genshin Impact sendiri di settingan tertingginya highest 60, gue dapat di kisaran 33 FPS dengan maksimal temperatur itu paling panas di bagian samping kameranya 43 derajat Celcius. Performa yang kencang ini juga ngebantu hemat waktu buat urusan editing sehari-hari gue. Rendering video, gue pakai CapCut, itu 1080p 30 fps semenit, kelar dalam waktu 32 detik setengahnya aja. Urusan baterai yang awalnya jadi concern gue, itu ternyata nggak boros-boros amat di sini. ColorOS 12 cukup pinter lah buat kontrol performa chipsetnya biar nggak banyak makan energi. Gue dapat SoC di 5 jam sampai 6 jam lah tops untuk settingan layar di Full HD+, 60Hz di baterai 5000 mAh-nya. Kalau SoC segini kurang, Oppo kasih casan 80 watt yang bisa isi baterai 10 ke 90 dalam waktu setengah jam. Selain irit daya, ColorOS 12 ini juga nyaman loh buat dipakai harian. Sistemnya stabil dan buat yang suka customize gitu ya HP-nya, entah itu pakai live wallpaper atau custom layout sana sini, semua itu udah disediain di ColorOS 12 buat kita otak-atik. Nah, kalau gua itu sendiri ada dua fitur favorit di sini, yaitu Smart Sidebar.
buat shortcut aplikasi yang sering gue pakai kayak Gmaps, GoFood, Topet, dan lain-lain. Dan kedua itu ada adaptive ringtone yang bisa nyesuaiin ringtone alarm dengan cuaca saat itu. Kekurangan dari OS ini itu ada di optimalisasi apps-nya. Kayak WhatsApp itu pas gue masuk notifikasi, kita expand gitu ya dan kita pencet salah satu chatnya, notifikasi yang pop up tadi itu nggak otomatis hilang, malah nutupin layar. Jadi harus swipe pop up-nya lagi biar notifikasinya itu hilang. Di sektor ini Oppo memang masih perlu effort lagi buat ngimbangin optimalisasi OS Android lainnya. Dan secara overall, ini adalah HP yang bisa berbicara sendiri tanpa harus gue bilang dia bagus. Oppo all out lah di HP ini. Oppo Find X 5 Pro 5G ini bisa banget diandelin buat urusan foto dan videonya. One of the best lah. Bahkan polling blind test kita juga banyak yang ternyata suka dengan hasil foto yang diambil dari HP ini. Buat HP Oppo yang satu ini, nggak perlu lah yang namanya genjutsu. Dari desainnya aja udah bikin ngiler. Layar curve selalu jadi nilai plus buat gue. Dan gue juga nggak perlu ngatur-ngatur kamera yang gimana banget buat nangkep foto yang bagus pakai HP-nya. Apa yang gue mau dari HP flagship ada di sini. Kalau ditanya kelemahan, buat gue ada beberapa ya yang harus kalian perhatiin. Pertama, itu video record selfie, gue harap seenggaknya udah 4K lah. Greget aja kamera flagship itu mentok di 1080p 30fps. Ukuran bodi juga harus kalian perhatiin nih. Walaupun pas buat gua, tapi buat sebagian orang terutama cewek, ini HP yang bongsor. Terakhir yang harus diperhatiin adalah harganya. Ini dompet bisa bergetar. Tapi ya ada harga, ada barang ya. Semua inovasi Oppo ada loh di HP ini. Pengen HP terbaiknya Oppo? Ya ini jawabannya. Harus spend lebih. So gitu aja dari gua. Kalau misalnya kalian suka video ini, klik like-nya dan jangan lupa buat subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin HP terbarunya Oppo, HP terbaiknya Oppo. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Kalau nggak salah, Bella Ciao. Ada yang Korea ya? Nonton di sini asik nih. Nonton dulu lah.